Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat dan soleh-solehah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mata pelajaran fikih kelas 4, yaitu tentang pengertian, hukum dan syarat wajib sholat. Sholat, pengertian sholat secara bahasa adalah doa. Adapun pengertian sholat secara istilah adalah suatu ibadah yang meliputi ucapan dan gerakan khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang berdasarkan syarat-syarat tertentu. Sholat merupakan sebuah ibadah yang mencakup berbagai ibadah di dalamnya, seperti halnya zikir, pembacaan surat Al-Quran, berdiri menghadap kiblat, sujud, doa, tasbih, takbir, dan tentunya salam. Sholat merupakan sebuah bentuk penghambaan dan kebutuhan diri setiap orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam berhubungan atau berkomunikasi langsung antara seorang hamba dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar di dalam agama Islam, yang tentunya tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, dari sini maka sholat dapat menjadi sebuah media permohonan, media pertolongan dalam mengatasi segala bentuk permasalahan atau peristiwa yang dialami setiap hamba dalam perjalanan hidupnya. Oleh sebab itu, setiap muslim yang mukallaf wajib melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Faidat ma'nantum fa'aqimus sholah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kedudukan sholat dalam Islam. Sholat dalam Islam itu sangat penting sekali. Hal ini dikarenakan yang pertama, sholat adalah amalan pertama kali dihisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khosaro. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Kemudian yang kedua, sholat adalah tiang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasul amril Islamu wa amuduhul sholatu wa dirwatu sanamihil jihadu. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Dalam hadis yang lainnya disebutkan as-sholatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Yang artinya sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat,
maka dia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang merobohkannya berarti ia telah merobohkan agamanya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kedudukan salat yang ketiga yaitu salat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah 2 kalimat syahadah. Kemudian yang keempat daripada kedudukan salat yaitu salat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Adapun kedudukan salat yang kelima yaitu salat menjadi benteng dari perbuatan keji dan mungkar atau maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan ketahuilah mengingat Allah dengan cara salat itu lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berikutnya kedudukan salat yang keenam adalah salat sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri." Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Selanjutnya kedudukan salat yang ketujuh yaitu salat adalah ciri-ciri daripada orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Toha ayat 132, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa." Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Kemudian kedudukan salat yang kedelapan adalah salat sebagai pembeda antara seorang muslim dan kafir. Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholati. Sesungguhnya batas antara seorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Adapun kedudukan sholat yang nomor 9 yaitu sholat adalah sebagai kuncinya surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43, "Ma salakakum fis saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat wajib sholat. Agar ibadah sholat kita sah dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya terlebih dahulu kita harus memperhatikan tentang syarat-syarat wajib sholatnya. Adapun syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Beragama Islam merupakan sebuah syarat yang utama. Karena jika tidak beragama Islam, tentunya sholatnya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Persyaratan Islam ini adalah untuk membedakan seseorang muslim dan non-muslim. Seseorang dapat dinyatakan muslim jika sudah melafalkan ikrar 2 kalimat syahadah, asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan demikian, setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk melaksanakan perintah sholat. Adapun syarat wajib sholat yang kedua adalah balik. Pengertian antara balik dengan mumayyiz adalah berbeda. Balik adalah anak yang sudah mencapai usia yang mengalihkan dari masa kanak-kanak menuju masa kedewasaan. Sedangkan mumayyiz adalah usia menjelang masa balik. Anak yang sudah balik sudah mulai terikat dengan semua ketentuan-ketentuan hukum agama serta hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagai hamba Allah. Anak yang sudah balik akan berdosa jika meninggalkan perintah agama atau melanggar larangan agama. Sedangkan anak mumayyiz belum terikat dengan hukum syariat agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang-orang yang tidak dibebankan tanggung jawab hukum ada 3 golongan, yaitu orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga bermimpi atau balik, dan orang gila hingga sembuh. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang muslim yang dibebankan kewajiban sholat adalah mereka yang telah mencapai usia balik. Namun anak-anak yang belum mencapai usia balik tetap dianjurkan atau diwajibkan untuk melaksanakan sholat dan tidak dibebani tanggung jawab tersebut. Apabila mereka ingin sholat, maka tidak ada larangan bagi mereka, bahkan dianjurkan. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun usia balik ini biasanya ditandai dengan adanya mimpi basah, yaitu keluar mani untuk anak laki-laki. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi atau haid. Menurut madhab Imam Syafi'i, jika tanda-tanda tersebut tidak tampak, maka masa balik ditandai dengan usia anak yang mencapai 9 sampai 15 tahun. Adapun syarat wajib sholat yang ketiga yaitu berakal sehat. Orang yang berakal adalah orang yang sehat sempurna pikirannya, dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, mengetahui kewajiban, dibolehkan dan yang dilarang, serta yang bermanfaat dan yang merusak. Orang yang berakal merupakan lawan dari maktuh yaitu bodoh, atau majnun yaitu orang gila, dan muskir yaitu orang mabuk. Karena itu orang bodoh, gila, mabuk tidak diwajibkan menjalankan ibadah sholat sampai sembuh atau tersadar. Namun untuk orang gila tidak wajib mengganti dan tidak terbebani dosa. Sedangkan orang balik yang sengaja mabuk tentunya wajib mengganti sholat dan terbebani dosa atas sholat yang ditinggalkannya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan tentang pengertian, hukum, kedudukan dan syarat wajib sholat. Semoga kita dapat memahami dan melaksanakan sehingga ibadah sholat kita sah secara fikih dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.